Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai objek. Masih di dalam bab 1, pembahasannya kemarin subjek. Nah, saat ini kita akan masuk pada pembahasan objek. Objek di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah maf'ul, yang secara bahasa berarti sesuatu atau seseorang yang dikenai suatu pekerjaan, atau bisa disebut sebagai sasaran atau si korban. Definisi objek menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 5. Nah, ini nanti teman-teman baca saja. Yang pastinya objek ini yang dikenai sasaran ataupun yang dikenai suatu perbuatan. Oke teman-teman, jumlah objek di dalam bahasa Urdu. Sebagaimana subjek, objek di dalam bahasa Urdu ini juga yang dimaksud adalah kata ganti yang berkedudukan sebagai objek. Objek diistilahkan di dalam buku ini dengan menggunakan huruf O. Nah, jadi dalam buku ini istilahnya huruf O. Nah, nanti masuk di bab kedua tentang pembahasan menyusun dan membuat kalimat. Nah, itu nanti akan banyak istilah-istilah seperti ini. Subjek S dan O ini adalah objek. Objek mempunyai kosakata yang lebih dari satu, yaitu 2 bentuk, namun keduanya bisa dipakai pada setiap kalimat verbal dalam bentuk waktu manapun. Oleh karenanya objek di buku ini tidak diberikan pembagian sebagaimana subjek, karena pada bentuk waktu manapun objek secara lafaz tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Oke, jadi ini objek ya kawan-kawan. Jadi ada 2 jenis dalam bahasa Urdu ya. Sebenarnya ada 3 jenis, namun yang ini pembahasannya nanti. Oke, kita kembali ke sini. Ada 2 jenis. Kalau teman-teman lihat, untuk saya ketika menjadi objek boleh muje atau mujko. Untuk kamu ini boleh tuje ataupun tujko. Untuk kamu atau Anda boleh tume atau tumko dan lain sebagainya. Ini ada macam-macam ya kawan-kawan. Contohnya Ali muje dektahe, Ali melihat saya. Ini boleh saya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Sama ya, pakai lafaz muje. Kemudian Ali mujko dektahe, Ali melihat saya laki-laki ataupun perempuan juga. Jadi mujko dan muje ini tidak ada perbedaan ya kawan-kawan. Ini sama saja, boleh untuk laki-laki ataupun perempuan, dan tidak berpengaruh terhadap akhiran kata kerja dan tubi ya kawan-kawan. Ini dekta, ini pun dekta. Ali muje dekta he, Ali mujko dekta he. Muje dan mujko ini sama saja kawan-kawan. Itu juga contoh lainnya, ini sama saja kawan-kawan. Nanti kawan baca aja insyaallah. Kita lanjut lagi. Kemudian versinya, versi jantan dan versi betina. Adapun mengenai versi, sebagaimana subjek yang pada masing-masing lafaznya selalu mengandung 2 makna, yaitu jantan dan betina. Objek pun demikian, yakni pada masing-masing lafaznya juga selalu mengandung 2 gender atau 2 jenis ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Hanya saja tidak dibuatkan pembagian untuk versi jantan dan betinanya, karena perbedaan gendernya tidak mempengaruhi perubahan apapun terhadap akhiran kata kerja maupun tubi di dalam suatu kalimat tertentu, kecuali pada kalimat dalam beberapa bentuk-bentuk waktu lampau tertentu yang akan dibahas secara tuntas di pembahasan i'rab dan juga di bab pembuatan kalimat nanti insyaallah. Jadi objek ini sebenarnya, nah ini pembahasan awal tadi kan, objek tidak mempengaruhi perubahan kata kerja ya. Objek ini muje dan ini mujko, tetap dekta ya, sama dekta. Namun ada pengecualian di beberapa bentuk waktu yang lampau, nanti objek akan mempengaruhi perbedaan kata kerja maupun tubi. Ini nanti dibahas di bab pembahasan i'rab dan juga pembuatan kalimat di bab 2 nanti insyaallah. Oke, lanjut lagi. Objek 2. Selain bentuk-bentuk objek yang telah dibahas di atas, objek juga masih memiliki satu bentuk lainnya, yaitu yang menggunakan kata se setelah akar lafaz objeknya. Jadi mujko dan muje nanti ada mujse, tujse, tumse, apse, hamse, isse dan lain-lain.
Oke, kita lanjut lagi. Sengaja dibahas belakangan karena mereka objek-objek yang menggunakan kata se ini hanya mempunyai perbedaan kecil, yaitu pada pemakaiannya. Sedangkan pada perubahan akhir suatu kata kerja dan to be, kedua-duanya bersifat sama, yaitu sama-sama tidak mempengaruhi perubahan apapun, baik pada akhiran suatu kata kerja maupun to be. Oke, lanjut lagi. Sebut saja objek yang sedang dibahas ini objek 2. Dan objek yang telah dibahas sebelumnya tadi objek 1 atau objek yang pertama. Oke ya, jelas ya. Nah, ini nih objek yang bisa dikatakan digunakan pada kata kerja tertentu saja. Ini ada mujse, tujse, usse, inse, dan unse. Nah, kita lanjut lagi. Secara makna, definisi maupun jenis, tunggal, jamak, jantan, betina, objek kedua ini tidak ada perbedaan dengan objek-objek yang telah dibahas sebelumnya, yaitu objek yang pertama tadi, ada 2 jenis juga. Namun secara fungsi dan cara pemakaian, keduanya memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, antara lain A. Objek 2 memiliki beberapa kata kerja tersendiri yang hanya boleh digunakan olehnya dan tidak boleh digunakan oleh objek-objek yang lain, objek yang pertama tadi itu ya. Contohnya kata kerja mencintai dan bertemu. Ini contoh, 2 contoh kata kerja ini harus menggunakan objek ini. Dia tidak boleh menggunakan objek ini, mujko atau muje ini tidak boleh. Tapi dia menggunakan objek mujse dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya, contoh yang benar. Me tumse pyar karta hu. Saya mencintai kamu. Me apse milta hu. Saya bertemu Anda atau kalian. Ini contoh yang benar ya kawan-kawan. Ini juga dicontohin contoh yang salah. Me tumko pyar karta hu. Me apko milta hu. Memang secara rumus ya mungkin masuk saja sih, tidak ada salahnya. Tetapi secara kebiasaan orang-orang Pakistan, mereka menggunakannya ini, objek ini. Jadi kita ikut tata cara mereka dalam berbahasa. Oke, lanjut lagi. Ini mempunyai perbedaan ya. Yang pertama tadi udah dibahas, sekarang perbedaan yang kedua. B. Objek kedua ini juga bisa digunakan pada sebagian kata kerja yang mana kata kerja tersebut umumnya digunakan oleh objek yang pertama. Namun tidak pada semua kata kerja, melainkan hanya beberapa saja. Di antaranya adalah bertanya dan mengatakan. Nah, jadi ini ya kawan-kawan, ada beberapa kata kerja yang secara rumus dan kebiasaan itu objek ini yang menggunakan kata kerja itu. Tetapi di dalam kata kerja tersebut juga ada beberapa kata kerja yang boleh juga dipakai dengan objek ini ya. Jadi pilihan ya kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Contohnya, mene usko pucha, saya telah bertanya kepadanya. Usne muje kaha, dia telah berkata kepadaku. Ini usko dan muje ini adalah objek yang pertama ya kawan-kawan. Ini ada usko dan ada muje. Ini adalah contoh menggunakan objek 1. Contoh menggunakan objek kedua. Mene usse pucha, saya telah bertanya kepadanya. Usne mujse kaha. Ya, ini sama ya kawan-kawan. Jadi saya telah bertanya kepadanya. Yang nomor 1 juga saya telah bertanya kepadanya. Yang kedua dia telah berkata kepadaku. Contoh menggunakan objek. Ini objek 2 ya kawan-kawan. Objek kedua juga sama ya, dia telah berkata kepadaku. Kedua contoh di atas adalah benar. Ini semua benar ya kawan-kawan. Oke. Jadi objek ini ada kalanya bisa digunakan oleh kata kerja yang digunakan oleh objek ini. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ada 3 perbedaan ya. 1, 2, dan 3. C. Umumnya objek hanya akan terpakai pada kalimat verbal. Namun objek jenis kedua ini bisa dipakai untuk kalimat nominal yang predikatnya berupa kata sifat tertentu. Jadi tambahan nih guys. Jadi untuk objek yang ini seharusnya objek itu, namanya objek itu pasti tergunakan di dalam kalimat yang mengandung kata kerja karena dia menjadi sasaran dikenai perbuatan seseorang atau suatu perkara ya di dalam suatu kalimat. Namun untuk objek ini bisa dia masuk ke dalam kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja di dalamnya. Nah ini contohnya ya. Me apse narashu, saya marah kepada kamu. Kiatum mujse mutafikhu, apakah kamu sependapat atau setuju denganku? Ini ya kawan-kawan.
Jadi ini adalah contoh yang mana objek kedua ini dia masuknya bukan di dalam kata kerja ya kawan-kawan. Dia masuknya di dalam kalimat yang bersifat nominal. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat insyaallah. Kawan-kawan baca lagi insyaallah. Jika ada pertanyaan insyaallah boleh kawan-kawan tanyakan kepada kami insyaallah. Boleh di channel YouTube kami ataupun di akun-akun kami ataupun melalui WhatsApp kami insyaallah. Oke, pada pembahasan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang kata ganti kepemilikan. Oke teman-teman, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.